itu dalam bentuk SEM. Jadi SEM itu ada 3, yaitu SEM PLS, SEM Listriel, dan SEM Amos. Ya, jadi yang kita akan bahas hari ini adalah SEM Amos. Nanti ada beberapa yang akan kita bahas hari ini, yaitu sebenarnya materinya ada banyak. Yang pertama adalah pemahaman tentang SEM. Yang kedua adalah bagaimana menggambar. Yang ketiga adalah bagaimana menginput data. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menganalisis data. Ya. Itu yang akan kita bahas. Tetapi mungkin hari ini adalah saya ingin pengenalan dulu. Jadi saya ingin perkenalkan apa itu SEM, kemudian bagaimana membukanya, bagaimana menggambar. Itu yang dasar dulu, ya. Sehingga pertemuan-pertemuan berikut kita sudah pintar menggambar. Cuma persoalannya adalah teman-teman belum punya softwarenya, jadi dicatat saja. Kalau lost dalam catatan nanti insya Allah rekaman lihat kembali. Teman-teman sekalian, kalau kemarin kita menggunakan hari ini kita ingin membahas tentang SEM. SEM itu seperti ini bentuknya, ya. Bagusnya kalau kita langsung melihat. Jadi dia interface-nya seperti ini, ya. Ini adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data. Persoalannya adalah data-data yang harus dianalisis dengan menggunakan SEM itu harus betul-betul ditunjang oleh teori yang cukup. Jadi misalnya teman-teman mau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya, itu catatan pentingnya adalah harus didukung oleh teori. Ya. Jadi teorinya harus mendukung. Nanti kita akan perdalam bagaimana teori itu bisa mendukung. Nanti kita perdalam di semester 2 di metode penelitian. Nah, kali ini adalah bagaimana menggunakannya. Ya. Nah, interface-nya seperti ini. Jadi di dalam SEM itu ada berbagai macam. Jadi di sini saya perlihatkan ada view, ya. Ada interface property. Ini adalah untuk ini kan sekarang kertas kerja kita adalah bentuknya vertikal, ya. Kita mau landscape. Supaya bagus adalah kita buat menjadi landscape. Maka kita klik view, ya. Kita klik view, kemudian interface, ya. Kemudian di sini ada portrait letter, kita ganti menjadi landscape A4. Dia seperti ini. Maka kertas kerja kita sekarang adalah sudah landscape, ya. Ini bentuknya sudah landscape, ya. Nah, saya ulangi, kita masuk di view, ya. Kemudian ada interface, ya. Kita klik interface, kemudian kita ubah. Kalau misalnya sekarang landscape, saya mau portrait, misalnya, saya tinggal klik portrait, ya. Maka kertas kerja kita berubah menjadi portrait, ya. Tapi kalau kita misalnya mau ubah, yang bagus adalah kalau kita bekerja dalam bentuk landscape, ya. Jadi view, kemudian interface, kemudian saya ubah menjadi landscape A4, ya. Maka seperti inilah kertas kerja kita, ya. Ini bisa diperkecil, bisa diperbesar, ya. Kalau diperkecil kan gampang toh. Ini tinggal kontrol, kemudian kalau pakai mouse, ya mouse-nya diputar, ya. Itu untuk memperbesar kertas kita atau mengecilkan. Nah, bisa mengecil, bisa memperbesar, ya. Iya. Ini adalah interface dari SEM, ya.
Nah, SEM ini gunanya adalah untuk sama dengan regresi, adalah untuk melihat pengaruh, ya. Tetapi sekali lagi pengaruh yang akan kita lihat adalah pengaruh yang betul-betul ada teori yang menunjang antara hubungan antar variabel tersebut. Ya, itu menjadi kunci dari apa namanya SEM ini. Jadi kita ada view, ya, kemudian ada interface. Kemudian selanjutnya adalah saya masuk ke analisis properties. Nah, ini analisis properties adalah tempatnya kita meng-setting kita maunya apa. Nah, yang paling penting adalah di output saja. Ya, ini di output, kalau bisa ini dicentang, ya, dicentang semua saja yang ini, ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini juga penting indirect dan direct, ya. Jadi kalau kita mau tahu berapa besar pengaruh langsung tidak langsungnya, ya, harus diklikin, ya. Kemudian covariance juga bisa, ya, normalitas, ya. Nah, ini bisa dikasih penuh saja, enggak apa-apa, ya. Ini yang paling penting di output, ya. Terus oke, yang lain itu tidak ada masalah, itu sudah tersetting, ya. Nah, saya ulangi, kita masuk di view, kemudian analisis properties, ya. Yang paling penting adalah di output. Outputnya nanti kita inginnya bagaimana? Apa yang akan output yang ingin didapatkan dari SEM ini, perhitungan SEM ini. Maka seperti ini bentuknya, kita centang saja semua, tidak apa-apa, ya. Oke. Nah, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah di view, kemudian objek properties, ya. Ini belum bisa terlihat, ya, karena oke. Nah, selanjutnya adalah ini adalah beberapa menu yang ada, ya. Jadi menu yang ada ini adalah ini title, ya. Title ini adalah gunanya untuk menulis judul, misalnya, ya. Saya menulis judul, ya. Misalnya analisis kualitas SDM dan kinerja perawat di rumah sakit ABC, ya. Nah, kalau saya ini oke, nah ini judul sudah ada, ya. Jadi title ini adalah untuk menulis judul, ya, title. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada gambar segi empat, adalah kalau kita mau menggambar dengan bentuknya segi empat, ya. Jadi kalau tinggal kita klik saja, klik satu kali, kemudian klik satu kali, kemudian letakkan. Nah, seperti ini. Ini sudah ada gambar segi empat, ya. Kemudian kalau kita mau menggambar lingkaran, ya, tinggal klik lingkaran, letakkan, ya. Lingkarannya sudah jadi, ya. Nah, persoalannya sekarang adalah kapan kita harus menggambar segi empat, kapan kita harus menggambar lingkaran, ya. Oke. Kalau kita mau menggambar segi empat, maka yang kita analisis adalah analisis jalur, analisis path. Artinya apa? Bahwa yang kita ukur adalah langsung ke variabel, ya. Jadi kalau tanda segi empat, maka analisis yang kita gunakan adalah analisis path atau analisis jalur. Berarti yang diukur langsung adalah variabelnya. Atau variabel yang bisa langsung diukur. Misalnya kita mau meneliti pengaruh pendapatan terhadap kemiskinan, ya.
maka pendapatan itu sudah bisa langsung diukur. Ukurannya apa? Ukurannya adalah rupiah. Maka dia segi 4. Sedangkan kemiskinan tidak bisa diukur, tetapi harus ada indikatornya. Maka kemiskinan ini harus digambar dengan bulat. Kemudian indikatornya disimpan di mana? Nah, kalau sudah ada bulatan seperti ini, maka kita bisa menggambar indikatornya dengan menggunakan jari-jari ini. Ya. Jadi draw a latent variable. Ya. Kita klik ini. Ya, terserah dari kita tempatkan di bulatan ini, ya. Jadi kita klik 1, akan ada 1, 2, 3, 4. Misalnya 4 indikatornya, maka kita buat 4 kali. Ya. Nah. Wah, ini gambar saya kacau ini. Kenapa ada di atas? Saya mau tempatkan di bawah. Bagaimana cara menariknya? Maka klik ini. Ini. Jadi ini preserve simetris. Klik ini, kemudian ada di sini adalah move object, yang merah ini, kereta, klik juga itu. Maka kalau kita tarik ini, semua akan tertarik, ya. Ini juga bisa dipindah kemana, ya. Ini juga bisa dipindah kemana. Terserah dari kita mau tempatkan di mana, ya. Dengan cara sekali lagi klik ini, ya. Ini adalah untuk membuat simetris, kemudian klik ini, ya. Klik yang merah, kereta, ya, untuk bisa membawa kemana saja, ya. Nah, kemudian, wah, saya mau menggambarnya cuma yang lingkaran saja, karena saya menggunakan SEM, bukan analisis PET, dan semua variabelnya adalah variabel yang terukur, ya. Maka saya harus hapus ini, yang segi 4. Bagaimana menghapusnya? Cara menghapusnya adalah dengan menggunakan tanda kali ini. Nah, ini adalah erase object. Nah, tinggal kita klik, ya, ini langsung hilang, ya. Nah. Kemudian saya lupa tadi, oh ternyata indikatornya cuma 3. Jadi saya hapus 1, tinggal klik di sini, ya. Ini akan hilang. Nah, tinggal seperti itu. Tapi tinggal 3, ya. Mau dikasih hilang lagi 1, nah, saya kasih hilang sini. Oke, tinggal 2, ya. Nah. Kemudian ini bentuknya saya tidak mau seperti ini, tapi kaki-kakinya, jari-jarinya ada di sebelah sini. Nah, ini gampang, ya. Maka kita tinggal klik yang ini rotasi, ya, untuk bisa membolak-balikkan, ya, memutar, ya. Maka tinggal kita klik di sini 1, 2, 3. Berarti sudah ada di sini, ya. Nah, kemudian kita mau tarik, ya, tarik ke sini, ya. Nah, kemudian misalnya, oh, indikator yang saya mau masukkan misalnya, ya, indikator kemiskinan misalnya, ya, saya isi di sini. Kalau kita mau isi adalah kita masukkan di sini, ya. Sekali lagi kita klik 2 kali, itu akan muncul object properties seperti ini, ya. Kita tinggal atur. Kita maunya adalah berapa besar hurufnya, ini bisa diatur, ya. Atau saya mau di bold hurufnya, ya. Saya mau yang reguler saja, atau saya mau italic. Saya mau bold dan italic, boleh, ya. Kita tinggal pilih, tapi biasanya di bold saja, ya. Kemudian nanti kita lihat hurufnya. Di mana bisa ditulis nama variabelnya adalah di sini. Ya, jadi variabel label, ya. Variabel label misalnya adalah kemiskinan, ya. Kemiskinan. Kita tulis tadi, ya, kemiskinan absolut misalnya. Kemiskinan absolut. Saya mau kasih besar-besar lagi menjadi 22, ya, atau 23. 25 lah, ya, besar. Wah, ini keluar dari garisnya. Bagaimana supaya tidak keluar dari garisnya? Maka tetap di variabel label tadi kita enter, ya.
maka dia sudah ada di dalam garis. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk variabel name ini adalah apa? Misalnya diberikan singkatan apa? Jadi misalnya adalah KA, ya, kemiskinan absolut. Ya. Nah, kemudian kemiskinan absolut ini indikatornya adalah akses terhadap pendidikan. Misalnya. Yang pertama adalah akses terhadap pendidikan. Ya. Jadi akses terhadap pendidikan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Wah, ini terlalu kecil ya. Saya mau perbesar. Ya, seperti ini. Ya. Akses. Ya. Nah, ini terlalu kecil. Saya mau perbesar ya. Atau ini saya mau juga di bold ya. Nah, maka tinggal kita klik yang ini. Ini adalah change the shape of object ya. Ini kita klik ini ya, kemudian kita atur besarnya bagaimana. Ya, mungkin seperti ini ya, kelihatan sudah bagus masuk semua ya. Nah, kemudian ini juga kasih rapat-rapat boleh ya. Wah, ini terlalu besar bulatannya, saya mau perkecil, bisa dengan sama modelnya tadi ya. Misalnya seperti ini modelnya. Nah. Nah. Kemudian ini saya mau kasih jaran-jaran sedikit, boleh. Nah. Kemudian saya mau kasih rapat-rapat ke kiri atau rapat ke atas. Nah. Ya. Nah, seperti itu kira-kira dalam menggambar ya. Menggambar. Kemudian selanjutnya saya mau tambah misalnya akses terhadap lembaga keuangan. Ya. Jadi akses terhadap lembaga keuangan. Ya. Ini adalah indikator kedua. Jadi orang miskin itu bisa diukur apakah dia ada akses terhadap lembaga keuangan atau tidak. Ya. Jadi kalau dia tidak ada akses, berarti dia termasuk kategori miskin. Akses terhadap pendidikan susah, itu masuk kategori orang miskin. Ya. Misalnya ya, itu adalah indikator. Ya. Kemudian, kalau di sini adalah indikator, maka di sini adalah standar error. Ya, tinggal kita tambah dengan di sini di name-nya di E1 misalnya. Ini adalah E2 ya. Nah, maka lengkap sudah variabel indikatornya ya. Variabelnya sudah ada, indikatornya sudah ada ya. Nah, tanya, oh judulnya saya salah ya. Yang saya mau teliti itu bukan analisis kualitas SDM terhadap kinerja perawat, tetapi adalah kualitas SDM atau kualitas SDM dan pendapatan misalnya. Pendapatan ya terhadap kemiskinan. Kemiskinan. Ya, absolut di Kota Makassar. Nah, Kota Makassar. Wah, ini masih panjang sekali judulnya, maka saya bisa potong, misalnya di sini saya bawa. Ya, jadi analisis kualitas SDM dan pendapatan terhadap kemiskinan absolut. Misalnya ya. Maka kalau misalnya ini adalah cuma dua yang mau kita lihat dari sisi yang mempengaruhi indikator dari kemiskinan, maka sekarang adalah kita tempatkan ini di ujung karena dia adalah variabel bebas ya.
Kemudian kita ubah ya jadi seperti ini. Nah, kemudian karena variabel yang berikut adalah juga punya indikator, saya cuma mau copy ya. Kalau kita mau copy, maka ini ada duplicate object. Nah, ini kita klik. Maka ini saya buat seperti ini, langsung tercopy. Ya. Nah, kemudian saya tinggal atur ya seperti ini misalnya ya. Atur, ini adalah saya tinggal mengubah nama variabelnya apa. Nama variabelnya adalah kualitas SDM. Kualitas SDM. Kualitas SDM. Ya. Nah, maka KS misalnya. Ya, logonya. Oke ya. Nah, sudah ada. Indikatornya apa? Nah, tergantung dari indikatornya kita menggunakan indikator apa. Ya. Jadi indikatornya apa? Masukkan indikatornya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah satu lagi variabel adalah pendapatan. Nah, pendapatan itu langsung bisa diukur, maka saya menggunakan segi 4. Ya. Tinggal masukkan adalah pendapatan. Ya. Ini juga di bold. Ya, tadi adalah 22 tadi ya. Bukan. Ini adalah 25 ya. Nah, jadi kita jadikan besarnya hurufnya adalah 25 di bold ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya saya tinggal mau menghubungkan ya. Jadi tadi judulnya adalah pengaruh kualitas SDM dan pendapatan terhadap kemiskinan. Maka ini untuk menghubungkan kita menggunakan ini. Tanda panah ini ya. Kita klik di sini dulu baru ke kemiskinan. Kemudian dari pendapatan ke kemiskinan. Ya. Maka sudah lengkap cara kita menggambar. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita menggambar dalam STEM ya. Nah, yang paling penting adalah apa guna semua ini. Jadi kalau untuk menggambar segi 4, menggambar bulatan, ini adalah untuk menambah indikatornya. Misalnya kualitas sistem, ternyata indikatornya adalah 4. Maka tinggal saya klik ini, saya tempatkan di kualitas SDM, saya klik kiri, 1, 2, berarti sudah 4. Oh, terlalu melebar. Maka saya mau perkecil, tinggal klik ini. Ya. Nah, tetapi jangan lupa ini harus tetap terklik yang ini ya. Kemudian klik, baru rapatkan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya supaya saya bisa membedakan antara garis pengaruh dengan garis untuk indikator. Saya mau garis untuk pengaruh lebih besar. Nah, maka kita tinggal klik di situ, ya, klik di garis itu, seperti ini keluar. Maka saya tinggal klik color, ya, color ya, color warna. Kemudian kita line weight ini yang kita ubah menjadi 4 misalnya. Nah, dia akan lebih besar, ya. Kemudian saya klik di sini lagi, ya, 4 juga lebih besar. Ya, supaya kelihatan bahwa garis ini adalah garis penanda pengaruh dan ini adalah penanda sebagai indikator. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini memang agak rumit ya, tapi tidak apa-apa. Kita mulai dari sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu buru-buru ya. Oke, ada yang mau bertanya? Izin Pak Dokter. Ya Pak Tandrik, silakan. Ya, itu kalau mau dibesarkan Pak yang indikatornya itu. Indikatornya, oke. Siap. Jadi untuk membesarkan ya, untuk membesarkan kotak kecilnya itu, ya, kita harus terklik ini ya, yang ini.
ini adalah preserve simetris, harus tetap terklik. Nah, selanjutnya untuk membesarkan dan mengecilkan adalah menggunakan ini. Change the shape of object. Untuk mengganti besarnya objek ya. Jadi kita klik, kemudian yang mana yang kita mau perbesar, yang ini misalnya ya. Ini kelihatannya besar sekali, saya mau perkecil ya. Jadi tinggal ditempatkan situ, baru kita atur ya, mau kecil begini ya, oh begini saja besarnya ya, atau kasih besar boleh ya, besar panjang terserah dari bapak, mau besar dan panjang boleh, mau perkecil boleh ya. Jadi ini tinggal diklik, begitu diklik baru tarik ya, tapi jangan dilepas. Pada saat diklik jangan dilepas. Siap, siap. Tarik besar, kecil ya. Ini diatur sesuai dengan misalnya indikatornya di dalam panjang ya, kasih juga ya. Kalau indikatornya kecil ya kasih kecil ya, terserah ya. Atur sedemikian rupa. Setelah itu kalau sudah tepat lepas ya, lepas jarinya ya. Maka seperti itu cara membesarkan dan mengecilkan. Oke, ada lagi yang lain? Izin Pak Dokter. Iya. Tadi kan kalau untuk memperbesar memperkecil itu semua yang 4. Kalau mau diperbesar diperkecil satu-satu bagaimana caranya? Satu-satu. Iya. Satu-satu. Iya. Satu-satu, maka kalau satu-satu kita tidak perlu klik yang ini. Ya, kalau satu saja. Cuman yang ini saya mau kasih besar. Tapi kelihatannya agak janggal kalau satu-satu ya. Tapi oke lah untuk memperlihatkan. Jadi tadi ini harus terklik yang ini, tapi kalau cuma satu tok saja mau diperbaiki, maka ini tidak usah diklik ya. Bebaskan, maka ini saja. Ya. Nah, tapi kan tidak bagus, lucu kelihatan kalau begitu gambar ya. Jadi kalau kita memperbesar, memperkecil indikator seharusnya sama-sama. Ya, jangan ada yang besar, jangan ada yang kecil ya. Nah, kalau misalnya oh saya mau sama tetap seperti tadi, ini klik ini undo ya, akan kembali ya sebelum kita save ya. Jadi atau kembalikan tadi ya, ini tadi adalah untuk mengembalikan undo ya, sama dalam kira-kira kita mengetik ya. Oke. Ada lagi? Itu yang gambar tangan Pak, untuk apa fungsinya? Oke, untuk tangan. Oke. Untuk tangan itu adalah untuk membuat indikator. Misalnya saya hapus lagi dulu ya. Saya hapus. Ini untuk menghapus ya. Jadi saya hapus ini. Saya hapus semua. Ya. Ternyata kualitas SDM itu indikatornya 4. Maka saya klik yang ini. Ini draw a latent variable or add indicator. Jadi untuk memasukkan indikator ya. Ini kita klik, tempatkan di sini. Ya. Kemudian klik 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sekarang ini kan indikatornya ada di atas. Saya mau ada di samping kiri. Maka saya tinggal menggunakan yang ini. Ini rotasi ya. Ini dirotasi ya. Saya klik ini, kemudian saya rotasi. Nah, saya mau tempatkan di sini. Ya. Nah, sekarang ini ternyata indikatornya saya mau perbaiki. Sama dengan tadi, ya kita perbesar sedikit indikatornya, panjang sedikit, ya. Kemudian ini saya mau kecilkan sedikit, tidak kurang bagus dilihat. Indikatornya kecil, dia besar ya. Nah, maka untuk merapikan supaya ini bisa rapat masuk, maka saya klik yang ini. Ini move object. Untuk memindahkan objek, saya tarik. Oh, saya cuma satu yang saya mau tarik. Nah, lepaskan ini. Maka tinggal satu-satu saja yang mau tarik. Ya. Berarti ini tidak usah diklik kalau cuma satu. Ya, tapi kalau mau semua, maka ini harus terklik. Ya, saya kembalikan. Saya mau, oh ini terlalu rapat. Nah, klik ini, maka klik juga ini. Ya, kemudian kasih keluar. Ya. Kemudian ini saya mau kasih rapat, boleh ya. Mau kasih rapat masuk, boleh ya. Ini juga kalau misalnya ini terklik ya, ini terklik, maka kalau ini yang diangkat semua terangkat. Ya, kalau ini ya.
Nah, misalnya ini kualitas SDM saya mau angkat, maka semua terangkat. Ya. Tetapi kalau saya tidak klik ini, ya untuk simetrisnya, maka yang saya klik saja yang terangkat. Ini saja yang terangkat. Tidak bisa. Ya, tidak bisa terangkat yang lain. Ya, itu kan tidak bagus kelihatannya. Nah, tapi kalau saya klik ini, maka kalau ini saya angkat, semua terangkat. Kalau ini saya geser, ya ini dua yang tergeser. Kalau ini yang saya geser, ya cuma ini ya. Nah, atau ini bisa ya. Tapi kalau ini kita geser maka semua terangkat. Ya. Begitupun juga ini terangkat semua yang ini ya. Terangkat ya. Kemudian ini cuma satu karena ini tidak ada indikatornya maka tidak ada masalah. Oke. Ya. Nah, ini tinggal kita atur posisinya untuk bisa memperindah gambar kita ya gampang ya. Tinggal ini move dengan menggunakan move object ya. Gambarnya kereta. Kereta ini diangkut apa saja bisa diangkut. Ya. Bisa mengangkut sekaligus, bisa mengangkut satu-satu, tergantung dari perintahnya. Kalau mau sekaligus, maka yang kita harus perhatikan adalah ini. Reserve simetris, ini harus terklik. Ya. Oke, ada lagi? Yang gambar tangan Pak, apa fungsinya tadi? Yang gambar tangan. Ya, Pak. Yang gambar tangan itu untuk membuat indikator. Ini. Yang ini ya. Oh, yang gambar tangan ini. Ini. Iya, Pak. Ini untuk menunjuk saja bahwa ini yang saya mau utak-atik. Ya. Jadi ini hampir fungsinya tidak terlalu besar dalam menggambar. Ini juga tidak terlalu besar fungsinya ya. Yang banyak berfungsi itu adalah yang ini, ya tanda ini menggambar, kemudian tanda panah ini, ya juga. Ini satu yang belum saya jelaskan, ya. Ini kan sekarang kan saya menggunakan tadi menunjuk ya, makanya terblok seperti ini semua, ya. Oke, ini yang apa tanda apa ini? Kalau ini adalah untuk membuat unique variable. Jadi semua variabel yang ada tanda panah menuju dia, variabel ya bukan indikator, variabel yang ada tanda panah menuju dia itu harus ditambah dengan kotak yang ini. Ya, ini menunjukkan bahwa ini nanti akan diukur ada standar error di sini. Nah, inilah tempatnya standar error. Nah, standar error itu ya bagaimana mengaturnya? Ini kan tidak bagus kelihatan kalau seperti ini. Saya mau tempatkan di bawah. Tinggal klik-klik saja. 1, 2, 3 sampai dia ada di bawah. Ya, kalau saya putar lagi klik 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 klik. Nah, ini untuk bisa memutar kita mau tempatkan di mana? Ya, dia akan bergeser sendiri dan pada saat tempatnya kita anggap sudah bagus, maka kita hentikan. Kemudian saya mau perkecil, maka kembali lagi sama tadi ya untuk mengecilkan ya. Tinggal ini dikecilkan ya kurang lebih sama dengan semuanya ya. Nah, kemudian saya mau kasih rapat ya, kasih rapat ya. Kemudian sekarang selanjutnya adalah saya mau beri standar error semua ya. Standar error itu kita kasih ya. Jadi mulai dari sini. Variabel pertama. Nah, tinggal kita masukkan ya parameter ya bukan teks ya. Ini adalah E1 ya. Standar error pertama. Ini adalah E2, standar error kedua. E3. Kemudian E4. Kemudian ini kita menjadikan E5. Kemudian ini kita jadikan E6 ya. Kemudian ini adalah kita beri tanda set 1 supaya membedakan antara indikator standar error indikator dengan standar error untuk variabel. Ya, kita tambah dengan set ya. Kurang lebih seperti ini untuk memberikan standar error ya pada setiap variabel dan indikatornya. Ya. Nah, sekarang sudah lengkap. Tinggal indikatornya kualitas SDM apa ya. SDM yang berkualitas itu yang bagaimana? Ya, nanti tambahkan indikator.
Seperti itu kira-kira dalam membuat gambar untuk SEM, ya. Ini baru gambarnya. Dan belum semua saya jelaskan, ya. Kita satu-satu saja yang penting dipahami, ya. Masih banyak waktu dan teman-teman boleh bertanya, ya. Ini saya khawatirnya karena kita kan cuman online, ya, jadi tidak leluasa untuk bertanya. Tetapi sebenarnya teman-teman kalau mau mendalami boleh, ya, bertanya sebanyak-banyaknya supaya bisa dimanfaatkan, ya. Dan jangan lupa nanti saya akan ajarkan juga bagaimana mengambil data, ya. Jadi SPSS-nya nanti diinstal, ya, di laptopnya supaya data itu bisa bagaimana cara mengambil data, ya. Karena harus terkonek nanti. Jadi SEM terkonek dengan SPSS. SPSS terkonek dengan Excel. Jadi Excel ke SPSS, baru ke SEM. Sebenarnya juga dari SEM ke Excel boleh. Tetapi bagusnya itu adalah terkonek ke